masih nabi, gitu. Jadi belum ada iblis atau syaitan di dalam manusia. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surga karena memang Nabi Adam adalah Allah ciptakan untuk di surga sebetulnya. Jadi untuk di surga. Tapi penempatan kali ini bukan untuk permanen. Tapi kalau bahasa kita untuk magang. Jadi untuk sementara. Mengapa kok untuk sementara? Sebab Allah sudah menyiapkan Nabi Adam ini turun ke bumi. Menyiapkan turun ke bumi. Makanya penempatannya di sini bukan untuk permanen, tapi untuk sementara. Latihan dulu sebelum turun ke bumi. Itu magang. Karena itu di surga ada aturan-aturan seperti yang nanti berlaku di bumi. Seperti ada perintah dan larangan. Kalau surga yang memang nanti akan ditempati selamanya itu nggak ada perintah dan larangan, nggak ada. Makanya di sini adalah Allah berlakukan peraturan di bumi di surga itu. Makanya Nabi Adam menghadapi di surga ada perintah dan larangan. Makanya di sini ada larangan juga. Apa tuh? Kalau pertanyaan nanti aja ya. Ya, ada aja. Nanti Iya. aja. Ada yang bertanya? Nanti Percaya. Ya, karena nanti kalau bertanya nanti malah yang pertanyaan juga nggak selesai itu pembahasannya. Tahu aja Ustaz. Pokoknya dari mulai pagi ya. Ini sampai kapan? Kalau dia Selesai. berapa? Setengah 4. Dari sini setengah 4. Dari sini setengah 4. Nah, jam berapa? Ke Bandung berapa menit? 10 menit. Oh, nanti bisa. Setengah 4 lah dari sini. Jadi data probu apa? Data probu hadis ya. Jangan kamu dekati pohon ini. Itu larangan di surga. Nah, Allah berlakukan juga. Kalau kamu patuh ada, kamu dapat reward. Kalau kamu nggak patuh, dapat hukuman. Nah, ternyata di sini dimanfaatkan oleh iblis untuk mempercepat proses Nabi Adam turun ke bumi. Karena iblis sudah tahu rencananya apa bapak Nabi Adam akan ditempatkan di bumi. Maka dia tidak bisa menggoda Nabi Adam lebih leluasa kalau masih di surga. Karena dia dibatasi, boleh masuk surga, dia minta izin kepada Allah. Minta izin kepada Allah, izinkan aku menggoda Adam. Silahkan. Maka diizinkan masuk surga dia, tapi masuk ke serambinya saja untuk menggoda Nabi Adam. Dan itulah dia menggoda dengan cara menipu. Adam, ini pohon sebetulnya bukan untuk tidak boleh. Sebetulnya gini, ini perhatikan, ini bahasa setan begitu pinternya. Kalau kamu, sebetulnya Allah tidak ingin kamu itu selamanya di surga. Nah, tapi kalau kamu ingin selamanya, makan pohon ini, gitu, dibalik. Gitu. Wah, Nabi Adam pengen selamanya di surga kan? Kesempatan ini makan pohon ini melanggar gitu. Maka jadi itulah kemudian Nabi Adam makan pohon itu dan kemudian Nabi Adam dihukum oleh Allah dan diturunkan ke bumi. Nah, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini dia. Perhatikan. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Jadi Tuhanmu itu tidak melarang kamu kecuali kalau kamu makan pohon ini kamu jadi malaikat atau kamu kekal di surga. Itu dia, perhatikan, dibalik oleh iblis. Nah, ya kan? Ini dia terjemahannya. Tuhan kamu tidak melarang dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat, ya kan? Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Maka terpikir Adam, aduh, kalau begitu berarti kalau aku makan, aku jadi malaikat, jadi kekal. Itu pilihannya. Maka dikatakan pohon khuldi. Nah, ini dia dari pohon khalidin, khalidin, kekal. Ini sajatul khuldi namanya. Jadi
istilah sebetulnya. Tapi kalau pohon aslinya sebenarnya pohon gandum. Bukan pohon kulti, hanya istilah itu aja. Makanya kemudian Nabi Adam begitu turun ke bumi dibekali biji gandum, dibekali biji gandum. Itu pertama kali. Makanya dikatakan dalam Al-Quran Allah menyebutkan biji dulu baru pohon. Nih. Apa? Dalam surah An-Naba. Masih ingat nggak surah An-Naba? Habba wa nabata. Apa dalam surah? Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Ini kan. Jadi habba apa habba? Biji, kemudian nabati, pohon. Jadi makanya dikatakan yang pertama-tama dibawa Nabi Adam adalah biji-bijian, bukan pohon dari surga. Biji-biji inilah kemudian yang ditanamkan. Makanya di sini kita tahu jawabannya. Mana lebih dulu, telur atau ayam? Telur. Nah, telur. Ini dalilnya ada kan? Oh, iya. Ini baru satu kali pengaji sudah. Tak puasa. Tentang Hawa, Ustaz, Hawa. Hah? Ini kan ada juga. Kalau kita tentang Hawa, detil lagi nanti. Ya. Jadi saya ringkas saja gini. Pas Nabi Adam ditempatkan di surga, Nabi Adam sendirian. Dia kesepian. Dia tidur, bangun, tidur, bangun. Kalau tahu bagaimana Nabi Adam kesepian di surga. Makanya tabiat laki-laki kalau tanpa pasangan kesepian. Nah, kalau kesepian itu bahaya. Nah, pas Nabi Adam terbangun sebentar, tiba-tiba ada seorang wanita di sampingnya. Nah, ternyata Allah sudah mengambil satu tulang rusuk dari Nabi Adam sebelah kiri. Nah, nanti coba hitung sebelah kiri pasti kurang satu. Bengkok, Ustaz. Semuanya tulang rusuk bengkok. Nah, dia tulang di sebelah kiri hilang. Nah, tergantung cara melemparnya. Kalau melemparnya kejauhan sampai ke Jerman, dia menemukan istrinya di Jerman. Ada yang melemparnya ke Mesir, maka dia ketemu istrinya di Mesir. Padahal tetangganya sendiri. Kayak gitu. Nah, ini wawasan pertama kali. Wawasan pertama kali Nabi Adam belum punya wawasan tentang wanita. Nah, begitu ketemu wanita ini, tanya Nabi Adam, "Man anti? Siapa kamu?" Gitu. Jadi pertama kali melihat wanita, "Man anti? Siapa kamu?" "Ana imro'ah, aku seorang wanita." Kata si Siti Hawa. Belum ada namanya. Kemudian, "Mimma khuliqti?" Dari apa kau diciptakan? "Mink, dari kamu." Dan dia mengaku, "Aku diciptakan dari kamu." Nah, jadi langsung Nabi Adam menyebutkan, "Idzan anta Hawa." Jadi namamu Hawa. Kenapa? Li'annaka khuliqti min syai'in hayy. Karena kamu diciptakan dari makhluk yang hidup. Nah, inilah makanya dikatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, makanya Allah mengajarkan nama-nama Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini adalah menjadi makhluk yang kreatif memberikan nama. Karena itu sampai sekarang tabiat manusia kreatif membuat nama. Dan dari nama-nama inilah kemudian lahirlah peradaban manusia. Itu. Makanya ada laptop, ada USB, ada iPad, ada mikrofon. Itu nama semua. Sampai sekarang jin tidak sanggup memberikan nama. Makanya jin tidak bisa kreatif, sebab dia tidak bisa bikin nama. Jadi belum ada laptop made in jin, tidak ada. Nah, itulah bedanya antara manusia dengan jin. Karena itu Allah menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan jin di bumi. Karena jin sudah tidak berhasil di bumi. Dia sudah membuat kekacauan di bumi. Maka Allah siapkan makhluk baru yang dia lebih cerdas, lebih kreatif, lebih inovatif, dan punya kemampuan berpikir lebih tinggi daripada jin. Dikatakan dalam hadis bahwa aqaluhum, nih perhatikan, paling cerdasnya jin, aqaluhum. Jadi kalau bahasa kita profesor doktor jin. Ini paling cerdasnya jin.
bi asyri sinin. Nih, bi asyri sinin. Aqaluhum bi aqli sobiyin bi asyri sinin. Paling cerdasnya jin sama dengan anak manusia umur 10 tahun. Makanya sampai sekarang jin itu pekerjaannya mengganggu, menyusup. Nah, karena itu, dan dia suka kepada yang kosong-kosong. Rumah kosong pasti tempati. Makanya jangan sampai rumah kosong. Jangan sampai ruangan kosong. Kalau kita punya rumah, yang kosong itu berkumpul di situ. Iya. Atau jiwa kosong masuk dia langsung. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan zikir, doa, istighfar supaya tidak kosong. Makanya ada orang kesurupan, ada orang ini karena kekosongan jiwa tadi itu. Nah, itu salah satu tabiat jin. Tabiat jin sebagai iblis ya. Nah, udah Nabi Adam digoda. Tadinya Nabi Adam masih bertahan, tapi godaan ini masuk dari Siti Hawa. Nah, Siti Hawa kan wanita. Nah, ini penting saya jelaskan. Antara wanita dengan laki-laki ini ada perbedaan sedikit tentang masalah komposisi. Kalau perempuan itu lebih dominasi perasaan, kalau laki-laki lebih dominasi akal. Makanya kalau dibandingkan, perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Kalau laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Makanya laki-laki suka ngakali. Nah, dan perempuan karena perasaannya itu, dia lebih kuat, lebih tahan. Dia lebih tahan menanggung kehamilan. 9 bulan juga, gak pernah tidur tengkurap selama 9 bulan. Terus menyusui 2 tahun, tahan. Kalau laki-laki, mau nggak 3 minggu hamil? Kekenyangan aja udah repot. Iya. Nah, itu. Jadi itu perbedaan dari situ. Perasaannya lebih banyak. Makanya kalau laki-laki itu kalau pas anak masih bersih baru mandi dia suka. Kalau pas panggil ma begitu. Terpaksa. Takwa. Nah, makanya setan ini banyak menguasai masuk di wanita. Oleh karena itu dikatakan bahwa wanita ini termasuk salah satu yang dijadikan perangkap oleh iblis. Dia cara menggoda manusia, merusak manusia melalui wanita, banyak sekali. Makanya sekarang musim dingin itu di Jerman itu laki-laki pakainya rapi semua, tapi wanita nggak karuan pakaiannya. Padahal dingin. Seperti itu. Nah, itulah salah satu sarana pengrusak yang dipakai oleh iblis. Karena itu ketika Nabi Adam digoda oleh iblis tidak berhasil. Dia mencoba masuk melalui pintu wanita tadi itu, akhirnya tergodalah. Kemudian dari situlah kemudian Allah menghukum Nabi Adam. Nah, ini hukumannya, ya. Allah firman, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ayat 36 surah Al-Baqarah. Maka keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Nah, dan dikeluarkannya. Apa kata Allah? Kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Aku perintahkan turunlah. Maka turunlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Inilah asal muasal manusia pindah ke bumi. Nah, di bumi sudah memang nggak ada iblis, di bumi nggak ada syaitan, nggak ada jin, kecuali yang tersisa saja sedikit. Karena jin sudah punya markas khusus. Nah, karena ternyata kemampuan manusia ini lebih hebat daripada jin, lebih kreatif. Di sini jin berpikir bahwa dia ingin menggoda manusia. Dia ingin membuat golongan baru menjadi pengikutnya
tapi bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Akhirnya disitulah kemudian dia mulai masuk menggoda keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama digoda adalah seorang anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Dia tidak mau ikut aturan Nabi Adam. Nabi Adam setiap dikasih anak oleh Allah, dikasih anak kembar. Anak kembarnya apa? Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Di antara syariat Nabi Adam adalah tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya. Tidak boleh. Kecuali dengan saudari kandung yang lainnya boleh. Tapi kembarnya tidak boleh. Itu syariat Nabi Adam. Ketepatan yang akan dinikahkan dengan si Qabil adalah kurang cantik. Maka Qabil tidak mau. Dia ingin menikahi saudari kembarnya yang cantik itu. Dan disinilah kemudian iblis memanfaatkan kesempatan. Dia menguasai jiwanya. Akhirnya dia membunuh si Habil. Inilah pembunuhan yang pertama terjadi dalam sejarah manusia. Perhatikan. Makanya Rasul bersabda dalam sebuah hadis, setiap ada pembunuhan, fali Qabil kiflun minha. Setiap ada pembunuhan, Qabil kebagian dosa. Pembunuhan itu. Karena dia adalah dosa yang memulai pembunuhan. Dosa yang dimulainya adalah dosa pembunuhan. Begitulah. Setiap permulaan, kalau itu buruk, maka yang lain yang ikut kebagian dosanya juga. Kalau siapa yang mulai kebaikan, maka yang lain yang ikut dapat pahalanya. Nah, ini ketua forkom, para panitia, para pembawa acara, ini semua ini, masya Allah dapat pahala. Pahala orang-orang ngaji di seluruh Jerman. Pilih besok ke mana, ya, dapat pahala. Kenapa? Memulai dari sunnah yang baik. Makanya jangan menolak kalau diminta jadi apa saja. Ya, jadi ya tukang konsumsi, tukang tulis, apa pokoknya apa saja, cari pahala di situ. Insya Allah mudahkan dalam segala urusannya. Ya. Singkat cerita bahwa turunlah iblis ke bumi ikut bersama Nabi Adam AS, dan terus dia mulai membuat godaan-godaan, dan manusia semakin banyak yang ikut iblis, dan akhirnya terjadi dua grup yang soleh keturunan Nabi Adam yang bersama Habil atau masih keturunan Habil, dan grup yang buruk dari keturunan Qabil berkumpul di tempat. Nah, keturunan Nabi Adam yang baik-baik berdiam di atas gunung, dan keturunan Nabi Adam yang dari Qabil yang buruk-buruk berdiam di lembah. Nah, di sini iblis masuk menyerupai seorang anak muda yang pandai meniup seruling. Maka dia mulailah meniup seruling, mengajarkan, dia berupa manusia, mengajarkan orang-orang bermain musik. Disitulah kemudian mulai dia mengajarkan nyanyian. Akhirnya disitulah mulai ada orang menari, dan pada hari besar maka mulailah sebuah tarian-tarian telanjang, dan disitulah terjadi perzinaan secara berlanjut. Nah, sampai sekarang kebiasaan ini berlanjut sampai sekarang, bahwa bernyanyi, berjoget dan sebagainya identik dengan perbuatan dosa, musik bergabung musik. Nah, dan itu ternyata dimulai sejak itu, terus berlangsung. Makanya oleh Allah Subhanahu diutus nabi-nabi supaya tidak ada manusia yang ikut iblis. Namun ternyata tetap berlangsung antara pasukan pengikut Nabi dengan pasukan pengikut setan, dan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Karena itulah kita semua harus bersungguh-sungguh untuk bertahan menjadi penerus para nabi, supaya ada yang mengimbangi. Tetapi karena iblis bertekad bahwa dia akan bekerja keras, tidak akan pernah menyerah, akan aku goda manusia dari depan, dari belakang, sampai semua mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu. Karena iblis tidak ingin masuk neraka sendirian, makanya dia mengajak yang lain.
Nah, ayo kita berjuang, jangan menjadi orang yang masuk surga sendirian. Nah,